Informasi pertama pemirsa, 138 rumah warga desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor terendam banjir akibat luapan kali Cijayanti pada Minggu siang. Menurut BPBD Kabupaten Bogor, banjir terjadi setelah hujan deras berintensitas tinggi mengguyur kawasan Babakan Madang dalam waktu yang cukup lama. Akibatnya, kali Cijayanti meluap ke pemukiman warga setinggi 70 hingga dengan 1,5 meter. Sebanyak 456 jiwa terdampak dan satu rumah di RT 3 RW 1 rusak berat hingga ambruk. BPBD memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Air pada masuk semua, barang-barang alhamdulillah oleh warga dibantu dievakuasi di sana. Sementara itu pemirsa, 4 desa terendam banjir saat hujan deras mengguyur Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Inilah detik-detik saat banjir memasuki rumah warga 4 desa di Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Banjir juga merendam sejumlah ruas jalan dan menyebabkan aktivitas warga terganggu. Ada 4 desa yang terdampak banjir, yakni Desa Mendui, Desa Bahururu, Desa Bente, dan Desa Matan Salah. Tim gabungan BPBD diterjunkan untuk penanganan darurat dan pendataan dampak banjir. Informasi selanjutnya pemirsa, gara-gara cekcok urusan pelunasan utang piutang, seorang ASN di Kota Metro Lampung harus tewas ditembak rentenir. Ya, korban tewas dengan luka tembak senjata api di bagian kepala. Ada penembakan di jembatan Item, sumpah aku nggak tahu aku mau lewat mau pulang. Warga di Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Lampung dihebohkan dengan penembakan seorang ASN. Korban yang bertugas di Pemkab Lampung Tengah ini tergeletak bersimbah darah dengan luka parah di bagian kepala. Dari keterangan saksi, peristiwa penembakan bermula dari cekcok antara korban dengan rentenir terkait penagihan utang piutang. Situasi memanas, pelaku mengeluarkan senjata api dan melepas 3 kali tembakan, di mana 2 diantaranya mengenai kepala korban. Sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani Kota Metro, namun naas nyawa korban tak tertolong. Sementara pelaku kabur usai menembak korban. Usai diotopsi, korban diserahkan ke keluarga dan telah dimakamkan. Hingga kini polisi masih memburu pelaku yang identitasnya telah diketahui. Dari Metro Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Perwira Polisi AKBP Basuki divonis 6 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Semarang dalam kasus kematian Dwi Nanda Lincia Levi, seorang dosen di Semarang. Ya, usai divonis, Basuki lari ke mobil tahanan untuk menghindari wartawan. Perwira Polisi AKBP Basuki Kocar Kacir menghindari wartawan usai divonis 6 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Semarang. Basuki terbukti membiarkan Dwi Nanda Lincia Levi, seorang dosen di Semarang, dalam kondisi kritis hingga tewas di sebuah kamar penginapan karena takut hubungan asmaranya terbongkar. Kuasa hukum keluarga korban mengaku puas dengan vonis tersebut. Ini yang perlu diawasi selanjutnya adalah banding untuk pidananya dan juga banding kaitannya dengan kode etiknya. Karena banding kode etik kan di Mabes. Jangan sampai nanti ada krusek. Terus akhirnya bandingnya, permohonan bandingnya kan pingin supaya tidak dipecat. Sebelumnya, dosen Dwi Nanda ditemukan tewas di kamar penginapan di kawasan Gajah Mungkur, Semarang, 17 November 2025 lalu.
Kondisi korban ditemukan tanpa busana di lantai kamar. Berdasarkan hasil autopsi, korban tewas akibat kekurangan oksigen di otak karena gangguan jantung dan peredaran darah. Pemirsa, seorang wanita tewas dilempar dari atas tol Bogor Outer Ring Road, Jalan Soleh Iskandar, Kota Bogor, Jawa Barat. Ya, penangkapan pelaku diwarnai aksi kejar-kejaran hingga ke tol Cisumdawu, Subang. Inilah rekaman CCTV saat seorang wanita dilempar dari atas tol Bor Jalan Soleh Iskandar, Kota Bogor, Jawa Barat pada Sabtu dini hari. Korban tewas mengenaskan setelah tubuhnya terhempas dari ketinggian 20 meter. Korban dievakuasi ke rumah sakit untuk diidentifikasi. Berdasar rekaman CCTV, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku yang membawa kabur mobil korban. Berhenti atau kami ambil tindakan tegas terukur. Aksi penangkapan pun diwarnai kejar-kejaran di tol Cisumdawu, Subang, Jawa Barat. Kami dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polda Jabar. Pelaku tertangkap usai mobil curian yang dikendarainya terperosok hingga terguling. Terkait video yang beredar ada korban dilempar dari atas tol lalu penangkapan dalam tol yang mobil terbalik, itu seperti apa Pak? Ya, itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan insya Allah kita lagi dalami motif, kita lagi dalami penyebabnya apa, dan kemudian nanti kami akan menyampaikan kepada teman-teman semua. Hingga kini pelaku masih diperiksa intensif di Mapolres Kota Bogor untuk mengetahui motif pembunuhan tersebut. Sementara jenazah korban telah diserahkan ke pihak keluarga setelah diotopsi di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Dua pengendara motor babak belur usai dipukul dua preman di Jalan Bungur Raya Senen, Jakarta Pusat. Keduanya menjadi korban pengeroyokan saat mencoba melerai keributan antara kedua pelaku dengan seorang sopir taksi. Dua preman mengeroyok seorang pengendara motor di Jalan Bungur Raya Senen, Jakarta Pusat. Salah seorang pelaku jatuh tersungkur saat tendangan yang dilayangkan meleset tak mengenai sasaran. Meski korban tak memberikan perlawanan, namun kedua pelaku terus menyerang secara bertubi-tubi. Seorang petugas SPBU yang berupaya melerai keributan bahkan nyaris menjadi sasaran pemukulan. Bahkan rekan korban ikut menjadi sasaran pengeroyokan. Diduga kedua preman dalam kondisi mabuk lantaran korban sebelumnya hanya melerai keributan antara kedua pelaku dengan seorang sopir taksi yang hampir bersenggolan saat berkendara. Akibat pengeroyokan tersebut, kedua korban mengalami luka memar di bagian wajah dan tubuh. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengamankan dua pria berboncengan motor tanpa plat nomor di Jalan RE Marta Dinata, Jakarta Utara. Namun saat digeledah, polisi menemukan senjata tajam jenis golok dan kunci letter L. Dua pria yang sedang berboncengan sepeda motor dan melintas di Jalan RE Marta Dinata, Jakarta Utara terpaksa diberhentikan petugas patroli lantaran kendaraannya tidak menggunakan plat nomor polisi. Ambil. Aja. Buat apa itu? Bakal jaga-jaga, Pak. Jaga-jaga gimana? Takut dibegal saya, Pak. Maksudnya? Polisi yang mencurigai keduanya itu langsung memeriksa dan mendapati salah satunya membawa senjata tajam jenis golok yang disembunyikan di balik baju, serta kunci letter L dan gerinda di balik jok motornya. Oleh petugas, keduanya pun langsung dibawa ke Polres Jakarta Utara untuk dilakukan pemeriksaan. Ada di salah satu. Kedua pria itu mengaku tengah memburu pelaku begal lantaran pernah menjadi korban. Pengendara kendaraan bermotor melintas tanpa mengenakan plat nomor dan gerak-geriknya pun mencurigakan, akhirnya kami hentikan. Dan kami periksa, kedapatan padanya barang bukti yang senjata tajam berbentuk golok dan kunci letter L serta gerinda. Itu yang kami dapati sehingga kami amankan, kami bawa
ke Polres Metro Jakarta Utara untuk kami serahkan ke Satreskrim untuk guna pemeriksaan. Pelaku kaitannya dengan membawa golok mau kemana karena ditanya pernah menjadi korban begal, akhirnya akan mencari begal. Demikian. Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, kedua pria warga Tanjung Priuk itu diserahkan ke Satuan Reskrim. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Marak begal, pemirsa, petugas gabungan menggelar patroli di sepanjang jalan Jakarta. Ya, saat razia di Kebonjeruk, Jakarta Barat, seorang pria pengendara motor ditangkap karena membawa ratusan obat keras. Pengendara motor yang melintas di ruas Jalan Raya Arjuna Kebonjeruk, Jakarta Barat diberhentikan polisi. Pemotor diminta menunjukkan surat kendaraan dan diperiksa barang bawaannya di dalam jok motor serta isi tasnya. Dalam razia ini, polisi menemukan sebilah keris dari dalam jok motor. Kendati beralasan untuk menjaga diri dari aksi pembegalan, pengojek daring ini tetap didata dan sebilah kerisnya disita. Di Jalan Auto Ring Road Kembangan, Jakarta Barat, polisi mengamankan pengendara motor yang membawa ratusan butir obat keras jenis tramadol dan Heximer. Bandar obat keras ini tak berkutik saat diinterogasi polisi. Seorang yang membawa obat-obatan keras sebanyak ratusan butir yang dalam posisi puluhan lembar, yaitu tramadol dan Heximer, sehingga diamankan guna proses lebih lanjut. Polisi berharap masyarakat melaporkan kejadian aksi kejahatan jalanan yang ditemukan melalui 110 layanan bebas pulsa. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu, mencegah terjadinya kejahatan jalanan di malam hari, petugas membubarkan warga dan para pedagang yang sedang nongkrong di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Petugas gabungan Polda Metro Jaya, TNI, dan Satpol PP serta Pemprov DKI Jakarta membubarkan pemuda-pemudi hingga para pedagang di Bundaran HI. Sebelumnya petugas menyisir kawasan Kampung Melayu dan Matraman, Jakarta Timur. Kegiatan ini untuk mencegah terjadinya kerumunan hingga kejahatan jalanan di malam hari.